Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu dalam pelajaran matematika ya Nang ya. Yang sudah gabung baru 10 anak ya. Sambil menanti ya. Biar tambah ya. Seharusnya kan 2 kelas itu sekitar 64 ya. Baru 13. Yang lain disenggol supaya segera masuk ya. Ya, segera masuk, nanti segera kita mulai. Coba saya sapa dulu Adila Dwi Kirana. Halo Adila. Oh, Aprilia Suci Maharani. Dan Ekstra Vandika. Dwi Kartika Indasari. Hadir, Pak. Ya, Ebiona. Hadir. Ya. Hasan Ahmad Ridwan. Hadir, Pak. Ya, hadir. Ya, terus ya. Mega Najma. Mega Najma. Hadir, Pak. Ya. Ya, baru 15 anak ya. Coba yang sudah bergabung siapkan peralatannya dulu ya. Buku catatan, buku ya untuk orek-orekan ya. Nanti waktu-waktu Osman menanyakan pada waktu pelajaran ya, karena matematika perlu orek-orekan ya. Sekedar baru 15 anak. Kita tunggu lagi ya. Boleh. Terima Rangga. Rangga Tripurnama. Ya. Hasan Ahmad Ridwan. Yuk teman-teman yang lain disapa yuk biar cepat bergabung. Ya, hari ini pertemuan yang kedua ya. Nanti akan kita bahas kelanjutan yang kemarin, masih bilangan bulat maupun bilangan-bilangan yang lain, terutama nanti adalah operasinya ya. Sekali lagi yang sudah gabung dan ada sesuatunya, alat tulis baru 20. Yang baru datang, saya ucapkan selamat datang ya, selamat datang, selamat bergabung dengan pelajaran matematika. Ya, baru 24. Yuk yang lain segera bergabung. Yuk, Cynthia Indah Lestari, Pak Osman. Rangga Tripurnama. Coba suara Pak Osman terdengar jelas tidak? Suara Pak Osman terdengar jelas enggak?
Ya. Jelas ya? Halo. Ya, baru 26. Kurang memenuhi kota ini ya. Sibuk, Bu. Ya. Halo, halo, halo. Tiba-tiba mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana keadaanmu? Sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, bisa berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Pertemuan yang kedua, ya. Nanti akan kita bahas yaitu operasi bilangan bulat dan pecahan, ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kali ini kita ambil sikap sempurna, ya. Kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing supaya pelajaran ini nantinya bisa berlangsung dengan baik. Ya, marilah kita awali dengan mudah. Mulai berdoa, mulai. Selesai? Ya. Baiklah anak-anak. Kita langsung saja mulai pelajaran pada hari ini, yaitu sekali lagi tentang operasi bilangan bulat dan pecahan. Ya. Kita awali dengan kompetensi dasar dulu. Ya. Kompetensi dasarnya sama seperti minggu yang kemarin ya, sebab masih satu pokok bahasan yang sama. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Dan pecahan. Pecahan itu ada 4, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal maupun persen. Ini untuk pengetahuan, ya, pengetahuan. Yang kedua, 4.1 ini khusus untuk keterampilan, ya.
kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Biasa, campuran desimal maupun persen. Ya. Kita lanjut. Untuk pertemuan kali ini, ada 5 tujuan pembelajaran. Diharapkan kamu bisa. Yang pertama, ya, setelah pelajaran selesai nanti, diharapkan kamu bisa menentukan hasil perkalian bilangan bulat. Ya. Yang kedua, kamu bisa menentukan hasil pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menentukan pecahan yang senilai. Ini nanti diperhatikan yang baik ya. Yang keempat, setelah tahu pecahan, maka kamu bisa menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan. Yang terakhir, kalian bisa menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan. Itulah 5 tujuan pembelajaran kali ini. Ya. Kemudian kita ingat, kita minggu lalu telah mempelajari ya, macam-macam bilangan asli, dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ingat, kemarin pada waktu tugas ada yang jumlah menentukan nilai cuma 1, 2, 3, 4. Itu masih salah. Yang betul ada titik 3, itu maksudnya dan seterusnya. Ya. Cacah dimulai dari berapa? Cacah dimulai dari berapa? 0. Ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Bulat ada negatif, tidak terhingga, 0 dan positif tidak terhingga. Kemudian nanti yang akan kita bahas juga termasuk pecahan atau rasional. Kemudian real maupun prima. Kemudian kita sudah juga membandingkan bilangan bulat. Satu contoh yang gampang, 7 lebih besar dari 3. Ya. Sebabnya yang itu usek-usek bisa dimatikan dulu. Nanti pas jawab dihidupkan. Ya. 7 lebih dari 3. Sebab 7 letaknya kalau di garis bilangan di sebelah kanan. Ya. Nah, kemarin tugas yang masih salah ini, yang negatif. Ya. Negatif 5 itu lebih besar dari negatif 8. Kemarin soalnya ribuan ya, tapi intinya sama. Kemarin banyak yang salah ini, yang ada negatifnya. Ya. Negatif 5 lebih besar dari negatif 8. Kemudian ada penjumlahan bilangan bulat. Soalnya Pak Osman buatkan yang mudah-mudah. Positif 4 tambah 5, 9. 3 ditambah negatif 7, negatif 4. Negatif 5 ditambah negatif 3, negatif 8. Dan yang lain sudah kamu kuasai. Ya. Pengurangan juga. 9 kurangi 5, 4. 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 7. Ingat ya. Mengurangi sama dengan menjumlah dengan lawan. 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 3 ditambah 4. Maka hasilnya 7. Negatif 4 dikurangi 5. Hasilnya negatif 9. Itulah pelajaran yang Pak Osman terangkan minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu perkalian bilangan bulat. Ya, nanti kalau Pak Osman tanya silahkan baru buka mic ya.
Mikrofonnya di-on-kan baru jawab, ya, supaya tidak bingung. Ya. Perhatikan, langsung saja. Perkalian ini nantinya kamu jumpai kan bilangan positif dan negatif, bulat ya. Ya, kalau positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Ini pedoman yang harus kamu kuasai, jangan sampai keliru. Ya, perkalian dua bilangan bulat. Osman ambilkan contoh. Ya. 3 kali 5. Jelas ya, 15. Ya, perkalian sudah pintar. Yang kedua, 2 kali negatif 7. Hasilnya negatif 14. 3. Negatif 4 kali 6. Negatif sama dengan negatif 24. Yang terakhir, negatif 8 dikalikan negatif 3. Sama dengan 24. Ya. Contoh 4 ini 4 contoh perkalian bilangan bulat. Sudah jelas? Jelas, kan? Jelas? Jelas. Ya. Sekarang mungkin sudah ada apal perkalian, tapi perhatikan sekarang Osman beri latihan yang bisa langsung buka mic-nya, langsung jawab boleh. Ya. Bisa dikatakan cepet-cepetan boleh. Ya. Latihan yang pertama. 7 kali 6. Ya, berapa? 42. 42, Pak. Betul. 42. Sudah jawab benar, yaitu 42. Ya. Nomor 2. 6 dikalikan negatif 9. Berapa? 50. Negatif 54. 54. Ya, benar, pintar-pintar ya. Jadi 54. positif kali negatif hasilnya harus negatif ya. Negatif 54 ya. Rakannya congkon cepet-cepetan. Cepet-cepetan ya. Boleh enggak, memang Osman kan tidak bisa lihat langsung di kamera 32 anak kan ya. Terus saja bicara gitu, enggak apa-apa. Ya. Nomor 3. Negatif 9 kali 5. Negatif 45. Ya, benar. Negatif 45. 45. Wah, pintar-pintar semua kok. Putra Pak Osmani. Ya. Yang terakhir, negatif kali negatif 6. Positif 18. Ya, positif 18. Yang tadi sudah jawab, Pak Osman yakin sudah bisa. Yang tidak jawab sudah bisa belum? Ya, Sampun. ya sampun, ya sudah bisa semuanya. Alhamdulillah, ya. Memang sengaja. Yang penting konsepnya ya. Konsepnya kamu kuasai. Nanti pelaksanaannya kan mungkin bilangannya lebih besar ya. Lebih besar. Bagaimana mengalihkan bilangan yang di antara atau di atas 10, maka harus disusun ke bawah. Tapi dasarnya perkalian, kamu harus tahu dulu perkalian apa, kalau perlu perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Ya. Itu seharusnya sudah hafal. Ya. Nanti tinggal menyusun ke bawah kalau bilangannya besar. Ya. Lanjut dengan pembagian. Pembagian sama pedomannya dengan perkalian. Kalau positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif.
negatif bagi positif, negatif, negatif dibagi negatif, sama dengan positif. Ya? Betul. Mudah. Dan contoh, 12 dibagi 3. Jelas sama dengan berapa? 4. Yang kedua, 8 dibagi negatif 4. Negatif 2. Ya. Yang ketiga, negatif 15 dibagi 5. Negatif 3. Yang terakhir, negatif 24 dibagi negatif 6 sama dengan Positif 4. 4. Ya, positif 4. Ya. Tanda positif nggak usah disebutkan, nggak apa-apa. Ya. Ya. Sudah, contoh 3, 1, 2, 3, 4. Jelas? Jelas? Jelas. Sekarang yang apa pembagian langsung jawab boleh, yang tidak juga orang-orang. Sebab Osman pilihkan bilangan yang tidak terlalu besar. Coba dijawab. Latihan. 1. 16 dibagi 4. 4. 4. Ya. Pinter-pinter ini. Yang kedua, 27 dibagi negatif 3. 7. Ayah. Negatif 9. Ya, yang betul. Negatif 9. Ya, negatif 9. Ya, yang betul negatif 9 ya. Nomor 3. Negatif 35 dibagi 7. Negatif 7. Negatif 5. Negatif 5. Negatif 45 dibagi negatif 5. 9. Ya, 9. Ya, pinter-pinter semua kalian. Ya. Jadi, oke. Contoh maupun latihan yang Pak Osman berikan ini bilangannya kecil. Tapi yang penting konsepnya ya. Nanti bilangannya bisa menjadi lebih besar. Kamu harus membagi maupun mengalihkan itu dengan benar ya. Konsepnya tadi perkalian bilangan bulat maupun pembagian bilangan bulat ya. Kita lanjut. Sekarang kita bicarakan pecahan ya. Pecahan ada yang senilai ya. Ini penting nanti untuk operasinya ya, sebab misalkan nanti ada penjumlahan pecahan maka harus menyamakan penyebut. Ya, makanya kamu harus tahu pecahan senilai ya. Apa itu pecahan senilai? Pecahan yang nilainya sama. Bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai? Yaitu perhatikan. Kalikan pembilang dan penyebut. Ya. Dengan bilangan yang sama. Ya. Kalau catat ini bisa kamu catat sambil lihat layar, catat ya. Pecahan yang senilai itu adalah pecahan yang nilainya sama. Cara menentukan, kalikan pembilang. Pembilang itu yang mana toh? Pembilang yang mana? Yang letaknya di atas. Penyebut yang di bawah. Ya. Akan lebih jelas kalau kamu perhatikan contoh ini. Contoh. Pertama ada pecahan setengah. Ya. Sama dengan berapa? Ya. Tadi perintahnya atau cara menentukannya kalikan pembilang. Itu bilangan yang di atas dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya. Setengah atau 1/2
itu nilainya sama dengan 2/4. Maksud? Jelas? Jelas? 1/2, 2/4. Sama dengan lagi 3/6. Ya. Iya. Sama dengan lagi 5/10. Ya. Sama dengan lagi 6/12. Sama dengan berapa lagi? Pak Osman beri lambang titik, titik, titik. Berarti masih banyak pecahan yang nilainya sama dengan setengah. 7/14. 7/14 boleh. Kalau langsung 10 per berapa coba? Ini potongan berat, potongan lagi. Coba jawab, jangan ini. Itu ya cara menentukan pecahan, caranya dengan mengalihkan bilangan yang di atas dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dan seterusnya itu masih banyak sekali ya. Satu lagi contoh, 25 per berapa coba? Ayo. 25 per 50. Wah, pintar ya. Satu lagi contoh. 3/4 itu sama dengan 6/8, sama dengan 9/12, sama dengan 12/16, sama dengan 15/10, dan seterusnya. Jelas ya? Jelas? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Kalau Osman tambahkan 30 per berapa? Kalau pembilangnya 30, penyebutnya berapa? 30 per 40. 30 per 40. Ya. Yang tidak jawab, saya yakin kalian juga bisa ya. Sudah bisa ya. Lanjut. Ya. Ke penjumlahan pecahan. Ya. Contoh. Ya. Contoh nomor 1. Setengah ditambah 1/3. Ingat pelajaran di SD ini mungkin pernah ya. Jangan sekali-kali kamu langsung hasilnya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, sehingga 2/5 salah ya. Ya. Untuk penjumlahan pecahan maka syaratnya apa? Penyebutnya harus disamakan. Ya. Bagaimana menyamakannya? Carilah KPK. Ya. KPK penyebutnya 2 dan 3, KPK-nya 6. Ya. KPK-nya 6. Ya. KPK singkatan dari apa? Kota persekutuan terkecil, Pak. Perlipatan persekutuan terkecil. Ya. Terkecil. Ya. Coba perhatikan lagi ya. Setengah ditambah 1/3, maka jadinya tadi sudah Osman terangkan membuat nilai atau pecahan yang senilai. Ya. Setengah dirubah menjadi 3/6. Paham? Seperti tadi ya. Yang 1/3 senilai dengan 2/6. Maksud? Jelas? Jelas. Kemudian bentuk penjumlahannya sekarang penyebutnya sudah